salah duga, salah sangka yang membawa ketergantungan manusia pada manusia, seperti money politik dalam pemilihan pemimpin, tidak sadar kalau politik uang itu memproduksi kepemimpinan yang tidak berintegritas, memproduksi kepemimpinan yang tidak adil, memproduksi kepemimpinan yang akan mengeksploitasi kekayaan, tenaga manusia, dan akan membawa orang itu melakukan tindak pidana korupsi karena pengeluaran yang sedemikian besar untuk memenangkan kontestan politik. Nah, ini sebetulnya waham, prasangka, dugaan manusia hanya menikmati beberapa hari dengan uang 25.000, 50.000, 200.000, atau para orang-orang tertentu dikasih 10 juta misalnya, hanya dinikmati beberapa hari, hanya dinikmati sebentar. Tapi kekayaan yang akan dikeruk, korupsi yang akan terjadi, sewenang-wenang yang akan terjadi, dan banyak pengusaha-pengusaha yang ikut dalam kontestan itu menjadi bangkrut. Dan ini akan merugikan banyak sosial, terutama karena dia seorang pengusaha, pengurangan tenaga kerja manusia akibat uang yang habis untuk kontestan politik. Ini juga waham. Maka Syekh Yusri Rusdi mengatakan dengan ayat illa man atawaha biqalbin salim, kecuali orang yang sowan menghadap Allah, datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Di sini beliau menafsirkan salim min kulli ma siwallah, selamat hatinya dari apa-apa selain Allah. Wasalim minat tama'i fima siwallah, selamat tidak tamak pada selain Allah. Salim minas siwa, selamat dari selain Allah. Ini penting sekali. Oleh karena itu beliau mengangkat satu hadis Nabi SAW, yang hadis ini bisa ditafsirkan secara syariah dan bisa ditakwilkan secara hakikat. Hadis Nabi SAW, la tadkhulul malaikah baitan fihi kalbun wala suratu tamasil. Malaikat tidak mau masuk sebuah rumah yang di dalamnya ada anjing dan di dalamnya ada gambar-gambar patung-patung. Secara syariah berarti jangan di dalam anjing itu tidak ada kedaruratan apa-apa, ada anjingnya bagi pemeluk muslim. Kalau memelihara anjing untuk menjaga, kalau memelihara anjing untuk pelacak, itu ada mekanisme tersendiri dalam fikih Islam. Nah, dalam pandangan hakikah, interpretasinya adalah in kana fi qalbika nafsun ta'wi kal kalb, jika ada di dalam hatimu jiwa yang melolong seperti anjing, wasuwarul akwan, dan di dalam hatimu itu ada gambar-gambar alam, gambar uang, gambar rupiah, gambar dolar. Di dalam hatimu gambar pound sterling, gambar euro,
gambar dinar, gambar dirham, la tadkhuluhul malaikatu aidan, maka malaikat tidak mau masuk di dalam hatimu. Hatimu tidak terilham, hatimu tidak ada inspirasi, hatimu tidak ada ide-ide yang manusiawi. Hatinya menjadi kejam, hatinya menjadi membatu. Ini yang pertama. Kemudian saya ambil dari satu kasus dari Sarah Hikam yang lain dari Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, yaitu Syarhun wa Tahlil jilid 2. Beliau menceritakan satu peristiwa luar biasa di jilid 2 halaman 114-115, di mana seorang ulama yang terkenal, Said An-Nursi, kami punya karya lengkapnya, beliau luar biasa, pemikir Islam, Said An-Nursi. Ketika Perang Dunia Pertama, fil harbil alamiyah al-ula, beliau Said Nursi ini menjadi tawanan Rusia, ditawan oleh tentara-tentara Rusia. Suatu hari seorang perwira Rusia, Dhabit Rusiyun, Dhabit itu artinya perwira, Rusiyun Rusia, sedang masuk di camp tawanan, di tempat tawanan, yang di sana di antaranya ada ulama besar yang ditawan, Said Nursi. Begitu perwira Rusia ini datang ke sana, mereka yang ditawan itu qamu ikhtiraman lah, semua berdiri untuk menghormati perwira Rusia tersebut dengan ketakutan apa yang akan terjadi, apakah eksekusi mati atau penyiksaan di dalam kem tawanan. Begitu sampai pada badi'uz zaman Said Nursi, lam ya'ba' bih, Said Nursi tidak memperdulikan perwira Rusia itu datang. Walam yataharrak min makanih, Said Nursi tidak bergerak sedikit pun untuk berdiri menghormatnya. Maka perwira Rusia itu bertanya, saudara tidak mengenalku? Said Nursi mengatakan, iya, saya kenal, saya tahu saudara. Kemudian perwira Rusia itu mengatakan, saudara tidak bergegas untuk berdiri menghormatku, berarti saudara menghina dengan kehormatan Rusia. Tastahinu bi'adhamati Rusia, saudara menghina dengan keagungan dan kebesaran Rusia. Apa kata Said Nursi? La, tidak, walakin ilahi alladhi ana abduh, dan tetapi Tuhan kami Allah subhanahu wa ta'ala yang aku menjadi hambanya, ana abduh alladhi ana abduh, yamna'uni, Allah Tuhanku mencegah aku, melarang aku, min an azilla li ghairih, untuk merendahkan diri pada lainnya Allah. Aku dilarang oleh Tuhanku untuk merendah-rendah diri kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka marahlah perwira itu, dan perwira itu marah sekali. Biasanya kalau marah terjadi eksekusi mati, al-i'dam. Kalau perwira itu marah pada salah satu tawanan, maka secara hampir dipastikan, secara otomatis hampir dipastikan, tawanan yang kena marah itu akan dieksekusi mati.
Apa yang terjadi? Perwira itu menghampiri Badi'uz Zaman Said An-Nursi. Aku kagum dengan agamamu. Aku kagum dengan agamamu yang memuliakan kamu, yang membuat kamu tegar, yang membuat kamu pemberani, yang membuat kamu bermental mulia. Luar biasa, karena tidak bergantung pada orang lain, tidak bergantung pada penguasa, tidak bergantung pada kontestan pemilihan kepala daerah atau presiden. Maka ini orang tidak butuh dikasih uang, wibawa. Ulama yang wibawa, tidak menerima dari berbagai kontestan pemilihan pemimpin dengan alasan apapun, diumrohkan, dikasih uang tunai, tidak mau, karena ini ada momen untuk pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif dan sebagainya. Nah, tergantung hati manusia itu, karena Allah lah yang memegang hati manusia. Kata Rasulullah SAW, yang artinya seluruh hati itu antara dua jari-jari di antara jari-jari Allah. Innal quluba baina isba'aini min asabi'illah yuqallibuha. Allah yang memolak-malik hati manusia. Apakah tertarik dengan materi atau menjaga wibawa, menjaga keikhlasan, menjaga kewiraian, dan tidak terbelenggu, tidak menjadi budak ketamaan kepada penguasa atau calon penguasa atau uang dan materi. Oleh karena itu, yang ketiga, kami mengutip dari syairnya Imam Syafi'i dalam kitab Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i yang dikumpulkan oleh Muhammad Abdul Rahim, Diwanul Imam Asy-Syafi'i. Ini diwan syair-syairnya Imam Syafi'i, terbitan Darul Fikr, di halaman 362. Ini syair bab Toma, ya, bab 185. Imam Syafi'i bersair, amattu matami'i fa'arahtu nafsi. Aku mematikan sifat-sifat tamakku, maka aku bisa mengistirahatkan jiwaku. Tidak mengharap didatangi oleh calon-calon, tidak berharap pemberian dari calon-calon yang menggelontorkan uang, nyangoni ini, nyangoni ini. Tidak berharap. Karena apa? Tamaknya tidak ada. Amattu matami'i fa'arahtu nafsi. Aku matikan sifat-sifat tamakku, maka aku istirahatkan jiwaku. Fa innan nafsa matami'at tahunu. Maka jiwa, sesungguhnya jiwa itu selama punya sifat tamak, mengharap pemberian ini, didatangi ini dengan membawa ini. Coba kalau memang calon-calon itu datang tidak bawa apa-apa, kira-kira kecewa enggak? Kita ini loh, manusia biasa, ada calon kepala daerah, calon presiden, datang tidak bawa apa-apa, tidak ngasih apa-apa. Mendukung enggak kira-kira? Kan belum tentu. Fa innan nafsa ma tami'at tahunu. Maka sesungguhnya jiwa selama dia punya sifat penyakit tamak, dia akan menjadi hina. Wa ahyaitul qunu'a wa kana maita. Dan aku hidupkan sifat qanaah, menerima. Dan sifat qanaahku sempat mati, kata Imam Syafi'i. Fa fi ihya'ihi irdun masunu. Maka di dalam menghidupkan sifat qanaah, dan aku hidupkan sifat qanaahku yang pernah mati. Wa ahyaitul qunu'a wa kana maita. Menerima apa adanya. Fa fi ihya'ihi irdun masunu. Maka di dalam menghidupkan sifat qanaah itu, menerima apa adanya itu
kehormatan menjadi terjaga. Subhanallah.